Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil kaum muslimin jemaah salat Islam rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bacakan kitab Fawaid di Asri Dzulhijjah, faidah-faidah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Selanjutnya beliau berkata, qala al-mu'allif rahimahullah taala, al-muslim an yubadir ila iktinami hadhihi al-ashr fi ta'abbud wal a'mal as-salihah wa ta'miri al-awqat bit ta'at wal qurbat. Atas setiap muslim hendaknya bersegera di dalam memanfaatkan atau mengambil keuntungan di hari-hari yang mulia dan istimewa ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam amal-amal soleh, kemudian memakmurkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan segala bentuk pendekatan yang bisa kita lakukan supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum amal ketaatan, amal soleh, amal ibadah apa saja yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, kita kerjakan, kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian beliau menyebutkan di sini, wa ajibun an najida fi anfusina an nasyad wal jid wal ijtihadil amal wa ta'at fi Ramadan thumma nafsal wa naftur fi hadhihi al-ayyam. Dan sungguh mengherankan ketika kita mendapati diri kita begitu semangat, luar biasa, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan amal ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan, kemudian hal tersebut ternyata hilang dan kita malas di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ma'annaha a'dhamu min ayyami Ramadan, padahal hari-hari 10 Dzulhijjah ini itu lebih besar, lebih agung kedudukannya di sisi Allah daripada hari-hari di bulan Ramadan. Wal amalu fiha ahabbu wa afdalu indallah, dan amal ibadah, amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan, wa afdalu al-a'mal fi hadhihi al-ashr al-hajj, dan tidak dipungkiri lagi bahwasanya amalan yang paling utama dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah berhaji. Wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, dan haji yang mabrur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada balasan baginya melainkan surga. Masyaallah. Maka kita berdoa ya, khususnya bagi yang sudah berhaji, mudah-mudahan Allah SWT terima hajinya dan menjadikan hajinya sebagai haji mabrur. Dan juga saudara-saudara kita yang sekarang sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah SWT. Kemudian Allah terima ibadah haji mereka dan kemudian dijadikan haji mereka sebagai haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita semua yang belum berkesempatan diberikan karunia, rezeki dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji mabrur, yaitu haji ya. Kemudian disebutkan khassatan idza kana al-hajj al-fardhu, khususnya lagi apabila hajinya adalah haji yang wajib. Maksudnya memang kita belum pernah sama sekali berhaji, karena haji itu kewajiban sekali seumur hidup. Kalau kita sudah melaksanakan berarti sudah gugur kewajiban atas kita untuk berhaji. Dan mengenai haji ini, hadirin Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala,
tengah-tengah masyarakat itu kadang saya belum terpanggil. Kira-kira kalimat ini betul tidak? Hah? Kadang kalimat saya belum terpanggil itu dijadikan sebagai alasan untuk menunda ibadah haji, padahal secara status kemampuan dia mampu, bahkan lebih dari sekedar mampu. Hartanya di mana-mana, asetnya di mana-mana, tapi ketika dinasihati untuk pergi haji, saya belum terpanggil. Di dalam Al-Quran diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hajj, wa'adzin ayat 30, ayat 20-an, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan berkendara, mereka akan datang dari segenap penjuru negeri yang jauh. Masya Allah, hal ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hajj. Dan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Ibrahim merasa keberatan karena kata beliau, ya Allah, ya Rabb, bagaimana suara hamba itu bisa sampai ke seluruh manusia sedangkan suara hamba terbatas. Kemudian kata Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, sampaikan, baligh wa alaina addi wa alaina al-balag, tunaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan kami nanti yang akan menyampaikan. Dan ketika itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Nabi Ibrahim naik ke atas bukit yang tinggi kemudian menyeru, ya ayuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujju, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membangun suatu rumah peribadatan dan memerintahkan kalian untuk berhaji mengunjunginya. Masya Allah. Seketika itu atas izin dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bukit-bukit yang tinggi, gunung-gunung yang tinggi, semuanya merendah dan tidaklah ada makhluk satu apapun itu yang mendengar suara Ibrahim, melainkan semuanya menjawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Jadi semua kita sejatinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kemudian secara hukum syariat kewajiban itu ditekankan dan berlaku bagi orang-orang yang sudah mampu. Tetapi bukan berarti orang yang belum mampu, tidak mampu itu tidak ada usaha upaya untuk kesana. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban kepada Allah atas umat manusia adalah melaksanakan ibadah haji, khususnya adalah bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji berkunjung ke Baitullah. Bahkan Umar bin Khattab lebih keras lagi, hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memerintahkan pasukannya supaya mengambil upeti atau jizyah kepada orang-orang yang kaya raya tetapi enggan, tidak mau menunaikan ibadah haji. Kata Umar bin Khattab, mahum bi muslimin, mahum bi muslimin. Kata Umar, mereka dianggap bukan orang-orang Islam, sehingga perlu diambil dari mereka jizyah, upeti. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah yang ringan, tidak perlu modal dan tidak perlu banyak energi tenaga, tetapi ini mudah sekali dilakukan dan bisa dilakukan dalam keadaan apa saja dan semua orang bisa melakukannya. Kira-kira ibadah apa? Zikir. Masya Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu uang, tidak perlu energi yang banyak, hanya bermodalkan apa? Lisan. Subhanallah. Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa penyakit sekujur tubuhnya belasan tahun, beliau mengucapnya apa? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa penyakit ya Allah, tapi Engkaulah yang paling penyayang di antara orang-orang yang sayang. Masya Allah.
diuji dengan penyakit belasan tahun, tetapi positive thinkingnya begitu tinggi kepada Allah, menyebut Allah engkaulah yang paling penyayang. Kalau kita kadang sudah marah-marah dan lain sebagainya, ya, diuji sedikit saja karena musibah dan lain sebagainya, kita sudah tidak sabar. Dan Nabi Ayub alaihissalam disebutkan beliau mensyukuri satu hal yang masih disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka bersyukurlah kita, ya, ketika kita selalu hati kita itu selalu terkonek kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisan kita tidak perlu di dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada para sahabat, "Maukah kalian unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan tentang satu amalan yang terbaik bagi kalian, wa azka lakum, dan juga amalan yang paling suci bagi kalian, wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian menemui musuh di medan jihad, kalian memukul leher mereka atau mereka memukul leher kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda, zikrullah, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini jangan sampai kita mengisi waktu-waktu hanya kita biarkan berlalu begitu saja. Makanya banyak sekarang beredar, la tajlis shamitan, jangan duduk diam saja. Fa anta fi afdhalil ayyam, karena engkau sekarang berada di hari-hari terbaik dan utama. Kabir, bertakbirlah, sabbih, bertasbihlah, wa hamid, bertahmidlah, wa halil, dan bertahlillah. Dan kata Nabi SAW, an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Masya Allah. Kata Nabi, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku cintai daripada apa yang disinari matahari. Allahu akbar. Kira-kira apa yang disinari matahari, Bapak? Yang disinari matahari ini apa? Semua yang ada di isi bumi. Dan kata Nabi, ucapan zikir yang tadi itu lebih dicintai oleh Nabi daripada seluruh dunia yang disinari oleh matahari. Dan Nabi juga bersabda, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat timbangannya, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maksud zikir itu luar biasa. Kalimat-kalimat zikir itu menyimpan rahasia pahala yang begitu besar. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, seseorang itu tidak akan bisa mencapai ketenangan hati, kedamaian hati, kenyamanan hati, kebahagiaan hati kecuali dengan berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, kata Allah, hati mereka itu hanya akan tenang, bahagia, damai dengan berzikir mengingat Allah. Diulangi lagi oleh Allah, ditegaskan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah hati akan menjadi tenang, bahagia, dan damai. Jadi kalau kita mencari-cari kebahagiaan, kita tanya saja kepada hati kita sendiri, sudah sejauh mana hati kita itu mengingat Allah. Kemudian lisan kita melantunkan zikir-zikir menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sebetulnya takbiran itu dianjurkan dari kapan, Bapak? 1 Zulhijjah. Tapi disebutnya takbir mutlak. Takbir mutlak. Jadi boleh kita takbiran Allahu Akbar di mana saja kita berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Di kendaraan kita lagi berangkat kerja, atau kita duduk di rumah sambil lain sebagainya, atau sama anak. Alhamdulillah, kalau saya pribadi sudah mengamalkan dari awal Zulhijjah, disebutnya takbir mutlak.
Tapi dianjurkan ada takbir muqayyad, dimulainya kapan Bapak? Di subuh tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kita tidak pernah mempraktekkan itu. Kita mempraktekannya pas masuk maghrib 10 Zulhijjah. Para ulama sebetulnya menganjurkannya pas di 9 Zulhijjah, subuh 9 Zulhijjah. Mungkin bisa kita praktekkan, tapi khawatirnya kalau ada yang belum memahami takutnya udah hari raya ini. Iya. Enggak ikut Saudi nanti dikiranya. Saudi duluan kan ya? Saudi duluan ya? Al-Hajar minggu. Al-Hajar minggu. Oh, Masya Allah. Jadi saya memberitahu udah. Seperti Rajab. Apa? Ini ngikut Saudi berarti? Kan hisab Senin kan? Pemerintah sendiri. Muhammadiyah apa duluan? Dia bisa. Berarti Al-Hajar patokannya apa? Punya hitungan sendiri kan? Ikut Saudi. Ya tidak apa. Ya kita saling toleransi aja lah ya. Tapi untuk ini ya, untuk apa namanya? Kalau saya pribadi, kalau selalu begini keadaannya, ada yang lebaran duluan atau apa, untuk mengambil amanah saya selalu puasanya dua hari, 8 dan 9-nya. Jadi Sabtu, Ahad puasa, Senin baru lebaran. Ya. Masih kerja dari tahun 1. Masya Allah. Oh iya, kayak mahal. Luar biasa ya. Tapi Juni yang gue udah begini. Sebelum jalan. Iya. Dia kan udah biasa Seninnya. Tapi paling tidak, kalau misalkan kita ini udah lewat berapa hari nih? 5 hari, 4 hari ya? Zulhijjah. Ya kalau kita sudah lewat beberapa hari ini, ya masih ada sisa. Kalau mau mulai puasa besok tidak mengapa. Tapi paling tidak 9 Zulhijjah itu jangan ditinggal untuk berpuasa. Dan juga nanti banyak berzikir. Berzikirnya adalah zikirnya khusus disebutkan oleh Nabi SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi banyak baca zikir ini dan kemudian doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fokuskan umpamanya diri kita di waktu-waktu yang utama ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau dalam urusan dunia saja kita begitu kejar-kejar gitu, kalau ada bonus dan lain sebagainya, ada momen lain sebagainya, kita begitu sungguh-sungguh. Ini urusan akhirat kita nanti yang akan kita tuai setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti yang akan kita panen saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mengisi hari-hari yang utama ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Demikian, terima kasih atas perhatian dan waktunya kepada Bapak-bapak sekalian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.